Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat classroom di Google. Bapak Ibu yang untuk membuat Google Classroom, pertama-tama kita masuk melalui Google, kemudian kita pilih Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan masuk ke Google Classroom. Jika Bapak Ibu memiliki akun, bisa langsung sign in. Tetapi jika belum memiliki, Bapak Ibu harus membuat akun. Nah, untuk membuat akun, kita masuk login melalui Google ini, kemudian masukkan email atau ponsel. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka Bapak Ibu diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Seperti ini, pilih buat akun. Kemudian pilih buat akun untuk diri sendiri. Lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa membuat akun yang nama depan, kemudian nama belakang. Kemudian kita lanjutkan, ikuti saja petunjuk yang diminta oleh Google. Ini kita diminta untuk konfirmasi buat alamat Gmail baru atau login saja. Kemudian kita lanjutkan. Kita ikuti petunjuknya. Kemudian kita masukkan password kita. Nah, Bapak Ibu, setelah kita masuk membuat akun, maka kita sekarang sudah berada di sini. Apabila sudah ada simbol tanda yang ini, Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat itu. Nah, kita pilih simbol tanda tambah, kemudian kita pilih gabung atau buat kelas. Nah, karena kita ingin membuat kelas, maka kita pilih buat kelas, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa bahwa jika kita ingin siswa kita dapat menggunakannya dengan tingkat keamanan yang kita harapkan, maka sekolah sebaiknya memiliki atau menggunakan Classroom dengan akun G Suite for Education, Bapak Ibu. Nah, ini setelah kita pilih buat kelas, maka kita bisa di sini, Bapak Ibu. Misalkan ini saya buat contoh 10 IPA ruang 1. Kemudian materi atau mata pelajarannya bahasa Inggris, Bapak Ibu, saya contohkan. Kemudian kita pilih buat. Selanjutnya, setelah kita buat, maka kita sekarang sudah berada di forum ini, menu forum. Di sini kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, misalkan membagikan sesuatu dengan kelas, Bapak Ibu, atau kita ingin mengubah tema atau masukkan foto. Nah, yang tema warna ini bisa latar belakang ini bisa kita ubah dengan mengklik pilih tema. Kemudian juga kita bisa membuat penjadwalan dan pengumuman atau
memberikan respon postingan siswa di forum ini Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa di sini ada menu lainnya seperti menu tugas, tentang anggota, dan menu nilai. Kemudian jika kita ingin mengatur kelas kita, di sini Bapak Ibu kita pilih. Dan kalau yang ini adalah menu-menu tambahan aplikasi dan sebagainya yang bisa kita gunakan. Lalu di sini ada kode kelas Bapak Ibu. Nah, jika ini kita klik akan muncul kelihatan kode kelas yang bisa kita kirim nanti kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, jika di dalam menu tugas kita bisa membuat tugas dengan cara mengklik tanda yang ini, tambah Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita klik tanda tambah itu, maka muncullah pilihan seperti ini. Kita bisa bikin tugas, kemudian bisa memberikan tugas kuis, lanjut membuat pertanyaan, menyajikan materi, atau kita menggunakan postingan sebelumnya Bapak Ibu dengan mengklik yang ini. Juga kita bisa mengatur topik di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian saya kasih contoh, misalkan saya klik materi, maka judul materinya misalkan ini, introducing someone. Kemudian deskripsinya adalah cara memperkenalkan seseorang Bapak Ibu. Lalu jika kita ingin menambahkan tautan atau materinya itu kita ambil dari sumber lain, kita tinggal mengklik ini saja, tambah tautan. Lalu ini materi yang saya sajikan dalam bentuk video Bapak Ibu, yang saya ambil dari YouTube. Kemudian perlu diingat bahwa dalam video pembelajaran sebaiknya tidak terlalu panjang durasinya untuk menghindari paket data siswa yang cepat habis. Jadi cukup dibuat lebih singkat durasinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sebagai contoh bahwa saya bisa di forum tadi memberikan informasi atau membagi informasi kepada seluruh anggota. Di seluruh anggota bisa saya berikan informasi di menu forum. Nah, sebagai contoh seperti ini informasinya saya buat. Ini bisa saya langsung posting ke forum tadi, atau saya tunda dulu. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Pilihan apakah kita akan menunda sebagai contoh. Nah, ini kalau saya mau tunda, saya simpan sebagai draft saja dulu. Tapi kalau saya jadwalkan misalkan tanggal berapa pengumuman pemberitahuan ini saya keluarkan, maka saya pilih jadwalkan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kalau saya jadwalkan, maka pengumuman yang saya buat tadi jadi tersimpan. Jadi disimpan dulu, kemudian saya bisa menggunakan kembali nanti yang saya simpan tadi dengan cara menekan yang ini, maka akan muncul. Kemudian di menu tugas Bapak Ibu, setelah kita buat kelas tadi, di menu tugas ini setelah kita menekan tombol tambah, ini kita bisa lihat apa saja yang bisa kita tambahkan. Ini saya ambil contoh dari kelas lain yang sudah mengisi berbagai materi Bapak Ibu. Nah, ini kelas-kelasnya, ini kelas yang baru saya buat tadi.
Ini kelas yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dibuat. Ini bisa dilihat kapan mau dibuatnya, 20 Juli, yang ini 23 Juli Bapak Ibu. Nah, postingan saya yang berupa pengumuman tadi kelihatan di sini disimpan masih dalam bentuk draft Bapak. Kalau saya ingin menggunakannya, saya tinggal gunakan saja dengan memberikan contengan di sini. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakannya Bapak Ibu, maka tinggal klik digunakan Bapak Ibu. Hasilnya adalah muncul kembali pengumuman yang sebelumnya saya simpan dalam bentuk draft. Kalau saya ingin mempostingnya, saya tinggal mengklik tombol yang ini saja, posting. Saya posting, maka hasilnya pengumumannya seperti ini Bapak Ibu. Ini muncul seperti yang ini. Nah, ini pengumuman yang tadinya tersimpan sudah muncul. Nah Bapak Ibu, di dalam menu anggota, dalam rangka membuat kelas, Bapak Ibu bisa nambahkan ini, anggota yang berbentuk berupa Bapak Ibu guru. Di sini bisa ditambah. Nah, ini kalau mau nambah guru, kalau nambah siswa di bawahnya ini juga ada lambang plus siswa. Jadi kita bisa menambah dan ini mengurangi anggota di dalam kelas ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita tekan menu yang ini, kita bisa ini Bapak Ibu, menambah keterangan tentang detail kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin memberikan keterangan secara detail tentang kelas, misalnya tadi 10 IPA ruang 1, ini kita berikan deskripsinya, kemudian kita misalnya mapel apa yang kita ingin masukkan, ini bisa kita tambah dengan cara mengklik di menu yang ini, menu pengaturan. Kemudian maka di menu pengaturan ini yang pertama detail kelas bisa kita tambahkan. Lanjut, dari menu pengaturan tadi juga kita bisa menambah tentang hal-hal yang umum, misalnya kode kelas. Nah, sini bisa kita lihat kode kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kode kelas ini apakah akan kita munculkan seperti ini? Misalkan kita ingin salin atau kita reset atau kita tampilkan Bapak Ibu. Jadi bisa kita pilih tampilkan, maka akan tampil seperti ini kode kelasnya, yang nantinya akan kita bagi dan kita kirim kepada peserta didik Bapak Ibu. Kemudian kalau kita atur menu forum, kita bisa mengaturnya apakah hanya semua siswa dapat memposting dan memberikan komentar, atau kita pilih yang ini, siswa hanya dapat memberikan komentar saja, atau hanya guru saja yang bisa memberikan komentar di menu forum ini. Kemudian juga kita bisa mengatur misalkan di dalam pengaturan itu masalah penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini, apa saja yang bisa diatur. Kita lihat misalkan ini ada menu yang bisa kita pilih di sini tanpa nilai keseluruhan misalkan gitu, atau seperti ini kita ingin memberitahu mengatur poin totalnya, atau kita ingin mengatur bobotnya atau berdasarkan kategori apa gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di menu yang ini Bapak Ibu bisa memilih di sini ingin melihat apa saja yang ada dalam drive, ingin mencari materi yang ada di YouTube, atau ingin melakukan pertemuan virtual, kita tinggal memilih yang ini Bapak Ibu.
Nah, ini menu lainnya adalah misalkan kita mau ngambil foto di sini untuk kita masukkan dalam ruang belajar kita. Bisa dipilih di sini Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ingin menambahkan kelas lagi, membuat kelas baru lagi, karena Bapak Ibu sudah memiliki akun Google, Bapak Ibu tinggal milih menu ini aja untuk tambah kelas Bapak Ibu. Jadi gampang sekali. Kalau ingin membuat slide, tinggal milih menu yang ini saja. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, kalau Bapak Ibu selesai membuat kelas, jangan lupa untuk keluar Bapak Ibu dari Google Classroom. Kenapa? Kalau Bapak lupa keluar, itu di laptop Bapak Ibu Google Classroom masih aktif akunnya. Akibatnya nanti kalau misalkan laptop Bapak Ibu dipinjam, ini berarti Google Classroom Bapak Ibu masih bisa dibuka oleh yang menggunakan laptop Bapak Ibu, dan itu akan bisa mengganggu atau bahkan bisa mengacaukan Google Classroom yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi cara membuat Google Classroom dengan cepat dan mudah. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk perbaikan dan pengembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.